Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome to my YouTube channel. Kenalin, nama aku Dika. Nama lengkap aku udah Dika Lesmana. Teman-teman bisa panggil aku Dika. Nah, di video kali ini aku mau coba sharing tentang suatu hal. Nah, aku mau coba sharing tentang esai. Nah, teman-teman sebagai seorang mahasiswa banyak banget tentang lomba-lomba esai yang ada dan diselenggarakan oleh berbagai universitas di Indonesia tentunya. Dan ini aku rasa bisa menjadi peluang bagi kalian, mahasiswa-mahasiswa untuk bisa mulai berprestasi dengan cara mengikuti lomba esai. Nah, aku juga nggak expert dan baru belajar, dan aku justru baru tahu tentang lomba-lomba esai di akhir-akhir masa kuliah aku atau di semester-semester akhir. Jadi aku merasa telat untuk tahu dan bisa tentang esai gitu. Jadi aku harap video ini bisa mulai mengenalkan ke teman-teman tentang apa sih itu esai. Nah, dalam video kali ini aku mau coba sharing tentang hal itu. Nah, kita akan coba dari pertanyaan apa? Apa sih itu esai? Nah, aku coba cari tentang pengertian esai dari KBBI. Nah, esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Jadi, esai merupakan suatu karangan prosa yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadinya atau penulisnya. Banyak banget esai-esai, mulai dari esai beasiswa, esai lomba, dan lain sebagainya. Tapi di video kali ini, esai yang aku mau bahas adalah esai lomba. Dan kalian atau teman-teman, mohon maaf, boleh ataupun bisa cari tentang lomba esai di Instagram dan sebagainya, dan pasti akan banyak menemukan lomba-lomba esai yang diselenggarakan oleh berbagai universitas di Indonesia. Jadi pada intinya, lomba esai ataupun esai yang ditunjukkan dalam lomba yang diadakan oleh universitas-universitas adalah suatu lomba esai ataupun esai yang menuntut kita untuk bisa menyajikan suatu inovasi dan juga gagasan untuk bisa memecahkan suatu masalah yang dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang tentunya bersifat logis, sistematis, dan juga faktual dan juga terukur gitu ya. Nah, dalam lomba esai biasanya kita disajikan suatu topik ataupun permasalahan ataupun tema, mohon maaf, untuk bisa kita berikan solusi ataupun inovasi untuk bisa memecahkan masalah yang terkait dengan tema tersebut, atau bisa memberikan kontribusi melalui gagasan kita yang dituangkan dalam tulisan untuk bisa memberikan suatu solusi dan juga inovasi dalam tema tersebut. Nah, biasanya tema-tema yang digunakan dalam lomba esai adalah tema-tema tentang Sustainable Development Goals. Ada 17 tujuan. Nah, teman-teman nanti bisa pilih salah satu dari 17 tujuan tersebut yang sesuai dengan bidang teman-teman. Karena dalam lomba esai, walaupun temanya secara umum misalkan untuk Sustainable Development Goals atau mendukung Sustainable Development Goals, tapi tetap ada bidang-bidang ataupun subtema misalkan dari pendidikan, sosial budaya, teknologi, dan lain sebagainya, dan juga ekonomi, sehingga teman-teman bisa mulai mencari ide ataupun gagasan dan solusi yang sesuai dengan bidang teman-teman. Misalkan bidang teman-teman di pendidikan atau di ekonomi, teman-teman bisa memberikan suatu solusi dalam bidang pendidikan tersebut. Nah, selanjutnya, apa aja sih yang harus disiapkan dalam esai? Teman-teman, dalam lomba esai, biasanya kita dituntut untuk menulis esai dalam 3-5 halaman atau 1.000-2.000 kata. Dan itu enggak terlalu banyak tentunya dibandingkan dengan skripsi atau lainnya. Jadi teman-teman mulai bisa belajar untuk menulis esai sedikit demi sedikit. Nanti mudah-mudahan teman-teman bisa jadi expert dalam menulis esai. Nah, dalam 1.000-2.000 kata tersebut atau 3-5 halaman, teman-teman apa aja sih yang ada dalam esai atau strukturnya? Yang tentunya yang pertama adalah judul. Judul esai tersebut merupakan kata ataupun kalimat awal yang mungkin sangat penting untuk menarik juri bisa melihat dan melirik ide yang teman-teman tawarkan. Nah, setelah judul, esai yang biasanya dilombakan itu terdiri dari 3 bagian, mulai dari pendahuluan, isi, dan juga penutup. Jadi, dalam esai biasanya cuma ada 3, pendahuluan, isi, dan penutup. Dan teman-teman cukup memenuhi 3 bagian itu saja, mulai dari pendahuluan, isi, penutup, dan tentunya nanti ada daftar pustaka dan juga lampiran-lampiran yang mungkin teman-teman butuhkan ataupun bisa simpan di esai teman-teman. Nah, dalam 3
bagian tersebut, teman-teman bisa menuangkan ide atau gagasan teman-teman secara ilmiah dan sistematis ke dalam tulisan yang disebut dengan esai. Nah, dalam pendahuluan, teman-teman bisa mulai menjabarkan permasalahan yang ada dan urgensinya untuk teman-teman bisa berikan solusi dalam permasalahan tersebut. Biasanya aku nulis pendahuluan mulai dari keadaan idealnya ataupun apa sih yang seharusnya terjadi dan apa masalahnya serta apa peluangnya, dan peluang itu yang aku jadikan sebagai suatu ide ataupun gagasan dalam esai tersebut. Nah, kemudian setelah teman-teman mungkin memberikan seluruh masalah ataupun menjabarkan masalah-masalah tersebut dalam pendahuluan dan juga solusi atau gagasan yang ditawarkan, dan dalam isi teman-teman menjelaskan secara spesifik mengenai gagasan yang ingin teman-teman berikan. Mulai dari deskripsinya bagaimana, siapa saja yang terlibat, mekanisme dari atau cara kerja dari solusi yang teman-teman tawarkan bagaimana, kekuatan dan kelemahannya, dan keunggulan dibandingkan dengan solusi-solusi yang sudah ada, ataupun yang lainnya teman-teman bisa tuangkan dalam isi esai teman-teman. Nah, setelah pendahuluan dan juga isi selesai, teman-teman bisa langsung ke penutupan untuk menegaskan kembali bahwa gagasan teman-teman layak dan bisa memecahkan suatu permasalahan yang ada dalam tema tersebut, dan akan sangat potensial untuk diterapkan secara meluas ataupun diterapkan secara nyata untuk mendukung tema yang disediakan oleh panitia. Nah, itulah dalam lomba esai teman-teman biasanya saya ulangi, ada 3 bagian, mulai dari pendahuluan, isi, dan juga penutup yang tentunya diawali judul dan nanti ada daftar pustaka dan juga lampiran, dan biasanya hanya 1.000 sampai dengan 2.000 kata. Dan teman-teman bisa mulai belajar menulis esai untuk bisa melatih analitis teman-teman, kemudian pola pikirnya, logikanya, dan lain sebagainya, dan itu akan sangat bermanfaat, dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa berprestasi melalui lomba-lomba esai yang tentunya banyak dan menjadi potensi bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia ataupun dimanapun kalian berada. Nah, itulah sharing kali ini tentang menulis esai atau mengenal esai. Nah, jika kalian butuh informasi lebih lanjut tentang suatu hal, jangan lupa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Mudah-mudahan aku bisa sharing di lain kesempatan dengan materi yang lebih menarik lainnya dan bermanfaat tentunya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.